Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam. Nama budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi sahabat Barada Official dengan saya ya di cerita misteri. Kali ini saya akan mengungkap sebuah cerita yang dialami oleh rekan saya. Sebut saja namanya Bewok, ya, karena memang orangnya berewokan seperti itu ya. Dan pekerjaan dia sehari-hari adalah mencari ikan atau dibilang setengah nelayan ya. Kenapa saya bilang setengah nelayan? Karena Bewok ini bukan mencari ikan di laut, melainkan di danau-danau, karena memang di kampungnya ada beberapa danau dan selalu dia datangi untuk mencari nafkah, mencari rezeki di sana tentunya. Namun sebelum berlanjut perlu saya perjelas ya, Barada Official adalah channel hiburan yang berbasis misteri yang menampilkan konten-konten misteri, cerita misteri, dan let's explore misteri yang mengungkap atau menelusuri sosok-sosok goib ya. Adapun masalah Anda percaya tidak percaya dengan sosok goib, semua saya kembalikan ke tangan Anda. Namun yang perlu saya tekankan adalah ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sebelum berlanjut dengan cerita yang akan saya bawakan, baiknya Anda subscribe dulu ya channel Barada Official agar lebih berkembang lagi, dan saya semakin semangat menyajikan konten-konten yang bermutu untuk Anda, tentunya menjadi media hiburan untuk Anda dan keluarga para pecinta misteri, para penikmat misteri. Jangan lupa untuk like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap ada video terbaru dari Barada Official. Baik sahabat Barada Official, lanjut saja kita dengan cerita misterinya. Kejadian ini betul-betul dialami dan terjadi kepada Bewok ya, sebut saja demikian karena memang orangnya sekali lagi bewokan ya, atau berewok ya. Dan kejadian ini sebetulnya belum terlalu lama terjadi ya, sekitar tahun 2000-an ya, sekitar tahun 2000-an. Manakala saat itu Bewok mengalami kejadian yang betul-betul tidak terlupakan olehnya. Awal cerita di suatu pagi, saya ingat betul bahwa hari itu adalah hari Kamis dan saya biasa menjala atau mencari ikan untuk menghindari perselisihan atau saling menghargai sesama pencari ikan, baik itu pemancing dan para penebar jala atau jaring. Karena pada siang hari biasanya banyak para pemancing hingga Bewok atau saya tidak mau mengganggu mereka karena ikannya tentunya akan terusik dengan suara jala atau ombaknya air yang terkena jala ya. Makanya saya memutuskan untuk mencari ikannya di malam hari.
Di pagi harinya suasana memang sangat cerah. Cerah sekali, matahari bersinar dengan teriknya. Kicauan burung bernyanyi-nyanyi mengiringi indahnya pagi itu. Semilir angin menghembus seperti menghantarkan saya untuk mencari rezeki. Namun semua sudah saya persiapkan, alat-alat untuk mencari ikannya nanti malam, seperti jalannya, tempat ikannya, ataupun senter untuk penerangan di malam hari. Dan saya sudah berjanji dengan salah satu rekan saya bahwa nanti malam akan mencari ikannya sekitar habis maghrib berangkatnya. Namun dalam hati saya atau prinsip saya, lebih baik saya menunggu daripada saya ditunggu, karena memang kami sudah janjian untuk bertemu di danau itu. Dan saya memutuskan untuk berangkat awal, yaitu pada pukul 4 sore saya sudah berangkat. Namun sebelumnya saya singgah dulu ke rumah rekan saya. Panggil saja namanya Kubil ya. Dan saya pun berjalan menghampiri atau mampir di rumah Kubil. Dan tak lama kemudian saya pun sampai di rumah si Kubil. Kebetulan Kubil sedang ada di luar rumah, sedang merapikan alat pencari ikannya. Assalamualaikum, Bil. Lalu Kubil menjawab, Waalaikumsalam. Lu Wak? Lah kan sudah gue bilang nanti habis maghrib kita berangkatnya. Ya kalau jam segini gue kan masih betulin ini dulu, bekas kemarin disobek nih jalan gue. jawab si Kubil kepada Bewok. Lalu Bewok pun menjawab, Gak apa-apa, kalau lu mau berangkatnya nanti juga, gak apa-apa, biarin gua lebih dulu deh. Ya, hitung-hitung sambil lihat situasi dulu lah. Maksud gue seperti itu, Bil. ujar Bewok. Ya kalau emang itu ya udah jalan duluan deh, nanti gue nyusul. Jawab si Kubil kepada Bewok. Oke deh, kalau begitu gue berangkat ya. Lalu Bewok pun berangkat menelusuri jalan setapak menuju ke sebuah danau, yang kebetulan danau itu adalah danau buatan yang memang tapi sudah lama dibuat dan sudah banyak dihuni oleh ikan-ikan bermacam-macam jenis ikan. Namun di balik semua itu, di danau itu adalah, sebelum menjadi danau, itu adalah tempat pemakaman umum yang dipindah dan dijadikan sebuah danau untuk pembuangan air dari perusahaan-perusahaan. Namun memang Bewok sudah sering berkecimpung di malam hari, jadi dia pikir sudah santai aja, udah biasa. Apalagi malam ini dia ditemani sama si Kubil. Dan tak lama kemudian Bewok sampailah di danau itu. Lalu Bewok berkata dalam hatinya, Waduh, gimana gua mau jalan?
Yang mancing banyak banget itu di pinggir sampai berjejer kayak golek. Kata bewok menggerutu dalam hatinya. Memang betul, kala itu menurut bewok pemancing memang betul-betul banyak. Padahal itu hari Kamis ya, hari Kamis. Dan bewok pun duduk sambil menikmati sebatang rokoknya untuk menghilangkan rasa lelah dia. Namun, tiba-tiba langit mendung. Dan tak lama kemudian hujan turun dengan derasnya. Untung bewok waktu itu membawa jas hujan yang memang sudah dipersiapkan semua oleh bewok ini, jaga-jaga kalau memang nanti akan turun hujan. Dan si pemancing itu pun bubar, berhamburan menuju arah pulang. Namun tinggal bewok sendiri yang di danau itu. Dalam hati bewok berkata, Mantap nih, habis hujan, pemancing gak ada, mudah-mudahan aja ikan naik. Istilah kata ikan betul-betul mencari air baru menuju ke muara sungai. ya karena memang danau itu adalah danau di mana sungai juga mengalir ke situ. Jadi pembuangannya dari perusahaan-perusahaan mengalir ke danau itu melalui sungai buatan. Dan benar saja air dengan begitu besarnya masuk ke danau itu sampai bergemuruh suaranya. Dan tentunya harapan bewok ikan akan mengejar air yang baru datang. Tanpa terpikir oleh bewok bahwa si kubil ini membatalkan janjinya untuk mencari ikan di malam itu berdua dengan bewok. Bewok pun menunggu sampai maghrib, dan ternyata si kubil tidak kunjung datang. Dan bewok menggerutu dalam hatinya. Aduh, si kubil kayaknya nggak datang nih orang. Ya mau gimana lagi? Ya udahlah, gua sendiri, udah biasa sendiri gua. Kata bewok di dalam hatinya. Dan selesai hujan, hari menjelang maghrib, dan hari mulai gelap, mulai terdengar suara binatang-binatang malam. Dan bewok pun mendekati hulu atau muara danau itu sambil membuka jas hujannya karena memang hujannya sudah reda, gerimisnya sudah reda. Dipersiapkanlah semua, dikeluarkan alat-alat untuk mencari ikannya seperti jala. Dan dia pun mulai menjala. Dia masuk ke air hingga kedalaman 1 pinggang, lalu dia menebarkan jala. Dan benar saja, saudaraku, menurut bewok, pertama kali dia menebar jalanya, itu ikannya luar biasa banyak. Diperkirakan sama bewok itu sampai mencapai 4 kilo dalam 1 kali menebar jala. Menebar jala lagi, begitu lagi. Dan sekitar pukul 7, tempat ikan si bewok ini
sudah hampir tidak masuk, sudah hampir tidak muat, sudah hampir penuh. Namun, karena memang sedang banyaknya ikan, dalam hati bewok berkata, Wah, beneran nih. Si Kubil giliran ikan banyak nggak datang. Tapi pakai apa nempatinya ini gua? Tempat ikan gua udah penuh. Gua cari karung kali, ada bekas-bekas duduk orang mancing. gerutu si bewok dalam hatinya. Lalu si bewok pun mencari karung sambil membawa senter, menyenteri sekelilingnya, dan benar saja si bewok menemukan sebuah karung walaupun sudah tidak bagus tapi lumayan untuk tempat ikan. Nah, ini lumayan sih. Alhamdulillah. Ya udahlah, gua lanjutin ngejala. Biarin si Kubil besok gua pamerin depan dia. Kata si bewok dengan nada yang bangga tentunya. Dan kembali si bewok menjala lagi, dan itu seperti itu terus dalam menjala hingga karung ini pun sudah mencapai setengah. Namun ketika bewok habis mengangkat jalanya lalu mengambil ikan atau membersihkan ikan dari jala dimasukkan ke karung, dari arah belakang si bewok terdengar suara drama menggeram. Seperti itu menggeram. Spontanitas bewok kaget. Sambil menoleh ke belakang, bewok berkata, Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kemudian si bewok setengah kaget sampai hampir bewok ini terjengkang, hampir jatuh terentang walau dalam posisi duduk ya. Lalu bewok berkata, Bah, jangan ganggu, Bah. Saya orang susah. Makanya saya malam-malam kesini cari rezeki. Saya orang susah, jangan ganggu. Tolong ya Mbah ya. Mbah, sekali lagi saya bilang jangan ganggu ya Mbah ya. Saya mohon banget Mbah, jangan ganggu saya Mbah. sambil menatap ke arah hitam tinggi besar dengan jelas matanya bersinar ya, karena ada sedikit sinar bulan kala itu. Lalu makhluk itu tetap berdiri tegak sambil memandang ke arah si bewok. Lalu dengan suara menggeram lagi, Bah, ampun Bah, jangan ganggu saya Mbah. kata si bewok memohon kepada makhluk tersebut. Lalu bewok pun ditinggalkan jala yang penuh dengan ikan itu beserta karungnya. Dia bukannya lari, malah masuk ke air untuk menjauhi si makhluk tinggi besar hitam itu, karena memang jalan untuk lari itu tertutup oleh makhluk tersebut hingga bewok memutuskan untuk turun ke air. Tolong ya Mbah ya, jangan ganggu saya Mbah. Ujar si bewok sambil setengah lari menuju ke air, dan setelah sampai di tengah, senternya diseterkan ke arah si tinggi besar hitam itu. Namun aneh sungguh aneh, senter itu tidak berfungsi, seperti habis energinya atau seperti setrumnya habis ya, baterainya habis. Lalu dikoclak-koclaknya senter itu,
tapi tetap tidak mau menyala. Dan sedang si Bewok memperbaiki senternya, Bewok lalu mengarah pandangannya ke makhluk tersebut lagi, dan ternyata makhluk itu sudah tidak ada di tempat, menghilang begitu saja, entah kemana. Alhamdulillah ya Allah, udah hilang. Aduh, iya gue inget ini. Ternyata ini malam Jumat ya. Ya ilaha illallah, untung gua nggak dimakan. Kata si Bewok dalam hati. Lalu Bewok pun masih tetap badannya menggigil karena menahan rasa takut yang luar biasa. Lalu Bewok pelan-pelan naik ke daratan, menghampiri jalannya, dan Bewok pun berkata dalam hatinya, Aduh, udah, pulang, gue pulang dah, pulang. Iya mbah, saya pulang mbah, ini mau pulang mbah ya, jangan ganggu ya mbah. kata si Bewok kepada makhluk itu, namun sebetulnya makhluk itu sudah tidak ada. Lalu Bewok merapikan ikannya, yang di tempat ikan pertama dinaikkan ke atas darat, lalu yang dikarung diikat, lalu dia mencari sebatang kayu untuk memikul ikan tersebut. Pas Bewok mencari sebatang kayu, tiba-tiba ada suara geraman lagi, namun tidak terlihat. Hanya suara geraman dan hanya suara pohonan seperti diterjang. Seperti itu saudara. Seperti itu saudara. Lalu si Bewok pun melompat sambil terjatuh. Allahu Akbar. Jangan bah, jangan, saya mau pulang ya, saya mau pulang bah, maaf saya mau pulang. Kata si Bewok kepada makhluk tersebut yang tidak terlihat. Dan kebetulan ada sebuah kayu yang cukup panjang sudah ditemukan sama si Bewok. Lalu dengan cepat si Bewok itu mengambil kayu itu dan untuk memikul ikannya. Lalu dengan susah payah, karena memang badannya sudah lemas karena memang merasa sangat ketakutan dengan sosok tersebut. Lalu jalanlah si Bewok ini, dan anehnya senter itu tiba-tiba menyala saudaraku, yang tadinya dipakai untuk menyenter makhluk itu tidak menyala, tapi tiba-tiba menyala. Astagfirullah, sekarang malah nyala lu ya, tadi mah mati lu. Aneh bener nih senter ya, aneh. Gerutu si Bewok sambil jalan arah pulang, dan pulanglah si Bewok dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak, dan tak lama kemudian sampailah di rumah. Namun si Bewok tidak menceritakan apa yang baru saja menimpa kepada dirinya. Dia ceritakan pun tidak kepada istrinya. Lalu si Bewok duduk melepas rasa lelah karena memang sangat letih dan lelah. Singkat cerita, esok paginya si Bewok datanglah ke rumah si Kubil, dan sampailah si Bewok ke rumah si Kubil lalu mengetuk-ngetuk pintu. Bil, Ujar si Bewok
sambil mengetuk-ngetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu pun terbuka dan ternyata itu adalah si Kubil. Lu Wok. Waduh, maaf banget Wok. Pagi sore gua nggak bisa ikut, soalnya sini hujan gede. Kata si Kubil kepada si Bewok. Sama, gue juga nungguin di sono hujan. Tapi kan berhenti. Lu aja nggak nyusul, tega banget lu sama gua. Gua semalam, aduh, Bil, ada yang hitam, gede tinggi, Bil. Kata si Bewok. Ah, Lu bisa aja Wok. kata si Kubil kepada Bewok. Lu nggak percaya? Gua semalam diganggu, tapi alhamdulillah sih gua dapat 2 karung. Alhamdulillah sih. Mungkin gua udah disuruh pulang karena udah terlalu banyak kali ya. Terlalu banyak kali gua jadi suruh pulang mungkin. Jadi jangan serakah mungkin menurut makhluk itu. Gitu kali ya Bil ya. Kata si Bewok. Ah, iya lu. Harusnya lu udah jangan terus aja. Ini mah mentang-mentang ikan banyak ya lu ayo aja. Yang punya marah. Kata si Kubil. Dan akhirnya mereka ngobrol menceritakan pengalaman semalam. Itulah saudaraku sebuah cerita yang benar-benar nyata dialami oleh rekan saya yang bernama Bewok. Dan semenjak kejadian itu si Bewok walaupun banyak ikan, tapi kalau sudah tempat ikannya penuh, dia sudah pulang. Tidak memaksakan seperti yang pernah dialami. Dan alhamdulillah tidak pernah ada gangguan dari makhluk apapun. Demikian cerita itu, saya ucapkan terima kasih sudah menyimak cerita ini. Mudah-mudahan menjadi hiburan untuk Anda para penikmat misteri, para pecinta misteri. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar setiap ada video-video terbaru dari Barada Official, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Terima kasih banyak, sampai berjumpa lagi. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.